Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kusuma Wardani selaku guru di SMP Negeri 9 Batam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah saya yang berkaitan dengan asesmen formatif. Penjelasan dalam video ini akan saya paparkan menggunakan metode STAR, yaitu yang pertama, situasi, menjelaskan bagaimana gambaran situasi di sekolah saya. Yang kedua, tantangan, menjelaskan apa yang saya harapkan dari situasi yang ada, sekaligus tugas saya untuk menjawab situasi yang ada di sekolah. Yang ketiga, aksi, yaitu melakukan suatu aksi untuk menjawab pertanyaan yang ada terkait dengan situasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah result atau hasil, yaitu menjelaskan hasil dari tindakan ataupun aksi yang telah saya lakukan, termasuk juga pencapaian dan pembelajaran yang akan saya dapatkan. Merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan asesmen, kita sebagai guru dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, memberikan umpan balik yang bermakna, meningkatkan pemahaman siswa, dan menumbuhkan sikap yang reflektif. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak sekali kendala yang dihadapi untuk melaksanakan asesmen formatif ini, yaitu salah satunya terkendala oleh waktu. Sehingga pembelajaran yang telah dilaksanakan ditutup tanpa adanya penilaian formatif. Dengan begitu, menimbulkan dampak kepada siswa berupa siswa tidak mengetahui kebutuhan belajarnya dengan tepat, dan dampak untuk guru ialah tidak memiliki pegangan yang sesuai dengan keadaan untuk menyusun pembelajaran selanjutnya. Tantangan yang dihadapi oleh guru, yaitu guru harus mampu menciptakan suatu metode yang menarik dengan mengemas dan menggabungkan antara model, metode, maupun media yang tepat berdasarkan materi dan kondisi kelas, serta menyusun waktu yang tepat kapan asesmen formatif akan dilaksanakan. Berdasarkan tantangan tersebut, saya sebagai guru mendesain pembelajaran dengan menggunakan asesmen formatif, menggunakan aplikasi Quizizz, dan dibantu oleh media berupa pohon literasi. Pemilihan aplikasi Quizizz digunakan karena kuis didesain dengan interaktif, umpan balik yang cepat sehingga siswa mengetahui hasil kerjanya dengan cepat juga. Akses yang fleksibel dikarenakan dapat diakses menggunakan smartphone dimanapun dan kapanpun. Dan yang tidak kalah penting ialah guru dapat mengatur waktu untuk setiap pertanyaan, sehingga siswa belajar untuk berpikir dengan cepat dan fokus kepada materi. Aksi yang telah saya lakukan ialah saya meminta siswa untuk berdiskusi kelompok dan membuat beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan diletakkan pada pohon literasi. Penggunaan pohon literasi dalam hal ini ialah untuk melihat kemampuan siswa dalam menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Dalam proses berdiskusi ini, asesmen yang menjadi penilaian dalam asesmen formatif ialah guru melihat sejauh mana pemahaman siswa terkait dengan materi dengan melihat hasil dan kualitas pertanyaan yang dibuat oleh siswa serta jawaban dari setiap pertanyaan yang disusun. Selanjutnya, saya di sini melakukan asesmen formatif yang kedua dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Pemilihan aplikasi Quizizz untuk asesmen formatif dalam pembelajaran saya dikarenakan umpan balik yang cepat didapatkan dan pertanyaan didesain dengan cara yang sangat menarik di dalam aplikasi tersebut. Ya, boleh langsung di situ, nanti baru pindah di sini ya. Kamu sebagian cari mana pertanyaan yang mau kamu tulis di sini. Dan mana yang mau kamu tulis di belakangnya. Ya, sudah? Satu. Nah, kalau sudah, tempel mana talinya. Talinya. Nah.
Nanti ini pertanyaan ini terus saling lagi ya. Jadi deh satu. Nanti tinggal di tempel kayak gini ya. Kalau sudah ditulis pertanyaan, boleh pilih mana pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama. Sudah selesai. Aku yang sama kan, Bu? Aku punya sendiri. Jangan ambil pertanyaan yang kalian jangan ya. Nanti cari jawabannya langsung disebut. Go, ayo. Nanti di sini kelihatan nih siapa yang jadi juaranya. Aura yang paling cepat ya, jadi jawaban yang tepat yang pertama itu adalah F. Ya kita Kevin skornya 5.040, Yoga 5.000, Haikal Fadila 4.910. Ya, nanti rewardnya dari situ ya. Oke, tepuk tangan buat Kevin. Membahas apa PPUPKI pertama kali? PPUPKI membahas tentang dasar negara apa yang digunakan Indonesia ketika sudah merdeka. Ya, jadi pada saat itu BPUPKI lagi membahas kira-kira dasar negara yang mau kita gunain kalau sudah merdeka, dasar negara apa gitu ya. Dampak dari pelaksanaan praktik ini dapat dilihat dari respon siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Sebagian besar siswa merasa senang dengan pelaksanaan asesmen formatif dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Siswa dapat dengan cepat mengetahui hasil dari asesmen sehingga siswa tahu apa saja yang menjadi kebutuhan belajarnya, sehingga dapat memberikannya motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Selain itu, guru dengan senang dikarenakan dengan cepat mengetahui hasil dari asesmen, sehingga membantu guru untuk pembuatan perencanaan pembelajaran selanjutnya yang disesuaikan dengan hasil asesmen siswa. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan keaktifan siswa, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu meningkatnya motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh hasil asesmen yang cepat, dan membantu siswa untuk menyusun kebutuhan belajarnya. Selain itu, membantu guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa berdasarkan hasil dari asesmen formatif. Demikian video singkat dari saya. Besar harapan saya, praktik baik ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Salam dari saya, Widya Kusuma Wardani.